Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam pembelajaran tema 2 muatan PPKN kelas 3 SD. Kita bersama Ustazah Ainin. Kali ini kita akan mempelajari tentang muatan PPKN. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, setelah mempelajari muatan PPKN hari ini, kalian akan bisa atau memahami cara berterima kasih, meminta maaf, mendoakan orang lain, dan berbuat baik. Tugas, peran, hak, dan kerjasama anggota keluarga, keberagaman sifat, profesi, dan peran di rumah, di sekolah, serta bertetangga. Nah, yang pertama adalah keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Ini lihat, ini keluarganya Upin Ipin. Jadi ada anggota masing-masing yang memiliki sifat masing-masing. Ini ada Opa, ada Kak Ros, ada Upin Ipin. Upin Ipin mempunyai sifat ceria, baik, suka menolong. Yang kedua ada Kak Ros. Ini terkenal suka marah. Tapi di samping itu Kak Ros rajin, pintar, dan suka membantu serta peduli pada adik-adiknya. Ada Opa. Opa ini sifatnya bijaksana, penyayang, dan sabar. Ketika Upin dan Ipin berbuat salah, beliau menasihati dan memberikan arahan serta pemaaf. Nah, semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat. Dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Bagaimana dengan keluargamu di rumah? Insya Allah pasti rukun ya, dan bisa menghargai sifat masing-masing. Yang kedua adalah keberagaman sifat antar teman. Di sini, nah ini pasti mereka berteman di sekolah maupun di rumah. Nah, jadi pasti kalian akan menemukan keberagaman sifat teman. Ada yang suka jahil, ada yang baik, ada yang pendiam, ada yang ramai. Namun keberagaman itu tidak menghalangi kita untuk saling menyayangi dan menghormati. Ini siapa? Mail. Mail itu orangnya bagaimana? Kita kemarin sudah belajar dongeng ya. Kita harus mengetahui bagaimana karakter. Jadi Ismail itu orangnya cepat tanggap dalam mengambil peluang bisnis. Nah, itu. Yang kedua adalah Meme. Meme itu anaknya rajin, suka membaca. Ihsan suka makan, anaknya manja. Nah, makanya punya teman yang berbeda-beda itu, tapi kita tetap bisa bermain bersama. Berbuat baik. Apa saja yang cara berbuat baik? Contoh yang pertama adalah meskipun mereka berdua ini kadang sering berbeda pendapat, namun mereka bisa memaafkan. Bila orang lain minta maaf kepada kita, kita wajib memaafkan. Bila kita punya salah kepada orang lain, kita juga harus meminta maaf. Nah, setelah minta maaf, kita bisa berbagi lagi. Selanjutnya, ketika orang lain berbuat baik pada kita, kita wajib berterima kasih. Terima kasih Bu Guru, terima kasih Ibu, Ayah, Kakak, Adik. Jadi, berterima kasihlah pada orang-orang sekitarmu yang selalu menyayangimu. Ya, berarti menghargai kebaikan orang lain pada kita. Selanjutnya adalah mendoakan. Jadi, kita juga harus mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua, keluarga, guru, teman, saudara. Jadi kita doakan, mungkin mereka mengalami kesulitan atau akan pergi lomba, misalnya kakak akan pergi lomba, kita doakan semoga menang ya kak. Nah, seperti itu. Jadi berterima kasih, meminta maaf, dan mendoakan orang lain itu perbuatan terpuji. Sesuai pengamalan sila kedua Pancasila. Tugas dan peran anggota keluarga. Nah, di keluargamu
ada banyak orang ya. Nah, tapi memiliki peran dan tanggung jawab berbeda-beda, disesuaikan dengan kemampuannya. Seorang ayah misalnya, beliau berperan sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Yang kedua adalah anak, belajar ya dan membantu orang tua. Seorang ibu berperan sebagai pengurus rumah tangga, bertanggung jawab atas kelancaran semua urusan di rumah. Jadi ibu itu tugasnya banyak sekali. Jadi kalian belajarnya juga harus mandiri. Jangan terlalu mengandalkan orang tua, karena orang tua juga harus bekerja. Tapi kalau sedikit bertanya nggak apa-apa. Tapi kalau seluruhnya, wis ma, kerjakan ma, capek aku. Nah, itu juga nggak boleh, karena berarti pekerjaan mamanya tambah banyak lagi, kan kasihan, kan sudah punya peran masing-masing. Ibu hanya membantu ketika kamu kesulitan, jangan semua pelajaran dikasihkan ke ibu suruh mengerjakan, itu tidak baik ya. Nah, sekarang ada hak dan kewajiban. Tadi perannya, tugasnya apa. Sekarang, anggota keluarga cuma punya dan hak dan kewajiban. Kewajiban itu apa sih? Sesuatu yang kita harus laksanakan. Sedangkan hak kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban. Contohnya gini anak-anak, kamu beli jajan. Apakah jajan itu boleh kamu ambil dibawa pulang kalau misalnya belum bayar? Tidak boleh. Jadi kamu laksanakan kewajibannya dulu, membayar, baru kamu dapat jajannya. Nah, itu seperti melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak yang Jadi peran ayah memiliki kewajiban mencari nafkah dan melindungi keluarga, dan memiliki hak dihormati, dihargai, mendapat kasih sayang dari anggota keluarga. Sedangkan peran ibu berkewajiban mengurus rumah tangga, mendidik anak dengan baik. Jadi ayah dan bunda itu juga memiliki kewajiban mendidik anak dengan baik. Contohnya mengingatkan waktu sholat, bilangin yang mana yang benar, yang mana yang tidak, mengarahkan anaknya. Itu kewajiban bagi orang tua. Namun mereka berdua juga punya hak, ibu juga punya hak dihormati dan dihargai, dapat kasih sayang, karena mereka juga sudah berjuang buat kalian. Sekarang peran anak mempunyai kewajiban harus menghormati orang tua, membantu orang tua, rajin belajar dan beribadah. Anak juga punya hak sebenarnya mendapat pendidikan yang layak, mendapat kasih sayang, rasa aman, dan pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak. Nah, kalian berhak mendapatkan dari orang tua kalian. Nah, pernahkah kalian bekerja sama melaksanakan tugas di rumah? Pasti pernah ya, apalagi sekarang belajarnya di rumah. Punya banyak waktu di rumah. Contohnya ini ada yang menyiram bunga, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang cuci piring mungkin, bantu orang tua. Apa manfaat yang kalian peroleh? Satu, pekerjaan cepat selesai, pekerjaan terasa lebih ringan, dan kerukunan terjaga. Pasti menyenangkan bekerja sama. Nah, selain pekerjaan dan peran tugas, hak, dan kewajiban di rumah, kalian akan menemui keberagaman profesi dan peran, misalnya di sekolah atau di lingkungan. Contoh guru. Guru perannya kan guru, profesinya kan guru, tugasnya berperan mengajar dan mendidik siswa. Kepala sekolah memimpin sekolah, mengelola semuanya. Sedangkan yang kedua adalah satpam. Apa tugasnya? Menjaga keamanan. Ada lagi dokter. Jadi masa pandemi ini dokter yang paling sibuk ya. Kita doakan semoga bisa melaksanakan tugas dengan baik dan sehat selalu. Karena memang sekarang lawannya corona dan banyak yang meninggal. Jadi kita doakan para tenaga medis bisa berjuang dan kuat ya. Nah, anak-anak, dari pelajaran semuanya tadi, kita hidup sebagai makhluk sosial. Jadi kita itu tidak bisa hidup sendiri ya. Nah, dalam hidup dengan orang banyak, kita akan menemui banyak keberagaman. Seperti sifat, peran, kewajiban, profesi, dan masih banyak lagi.
Maka dari itu, hendaknya kita tetap bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Kita juga bisa berbuat baik seperti minta maaf, berterima kasih, mendoakan orang lain. Semuanya itu pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, anakku yang hebat, semoga kalian bisa hidup bersosial dengan baik, rukun dengan keluarga dan teman dan orang sekitar. Oke, hari ini cukup ya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.